Pemirsa, biaya transportasi terus meningkat setiap tahunnya. Penyebabnya adalah bahan bakar minyak. Nah, bagaimanakah kita menyiasati inflasi transportasi? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Rusli Chan, Head of Agency Recruitment dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Andra. Pak Rusli, ini kiranya apa yang harus kita lakukan ya untuk mengatasi peningkatan biaya transportasi ini, Pak? Inflasi itu terjadi dalam kehidupan kita, baik itu dari sisi transportasi dan lain hal sebagainya. Tetapi kita harus hidup dalam keadaan seperti itu adalah kenyataannya. Dalam hal ini yang harus kita lakukan sebagai individu adalah kita membuat program perencanaan keuangan yang baik. Kita melihat kembali dan mengatur kembali setiap pengeluaran kita, serta juga kita imbangi dengan kita punya pemasukan. Artinya ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, dari sisi mengatur pengeluaran kita. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa meningkatkan penghasilan kita. Jadi ini menekan pengeluaran ini terlebih dahulu. Ini apa ada cara lain untuk mengatasi inflasi transportasi ini kemudian? Untuk menekan pengeluaran tentunya rasanya nggak enak ya. Oleh karena itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk penghematan. Jadi penghematan itu bisa saja kita itu beraktivitasnya itu dengan lebih bijaksana. Ada teman-teman di kantor yang juga melakukan aktivitasnya itu dengan datang ke kantor karena jarak rumahnya tidak terlalu jauh, mereka itu pakai sepeda, ada yang pakai transportasi umum. Tetapi di sisi yang lain, kita juga bisa melakukannya itu antara lain dengan kita meningkatkan kita punya penghasilan. Salah satu idenya mungkin menjadi agen asuransi. Nah, ini salah satu mencari tambahan pemasukan ya, Betul. Pak ya? Tapi bukannya sulit Pak untuk menjadi seorang agen asuransi? Menjadi agen asuransi itu sebenarnya tergantung bagaimana kita mau menyikapinya. Menjadi agen asuransi itu ada persyaratan minimal yang harus kita ikuti, ada pelatihan yang akan diberikan tentunya. Untuk menjadi agen asuransi yang profesional, kita juga perlu dilatih oleh perusahaan asuransi sehingga menjadi lebih baik dan siap untuk memberikan pelayanan. Di satu sisi, dengan pelayanan dan servis yang kita berikan membantu semakin banyak masyarakat Indonesia mengerti tentang pentingnya mempunyai program perencanaan bagi masa depan keluarga. Di sisi lain, agen asuransi juga akan mendapat penghasilan yang sebanding dengan usahanya. Oke, tapi untuk melayani pelanggannya, nasabahnya, pasti seorang agen asuransi itu harus aktif ya Pak Rusli ya, harus proaktif dan juga mobile pastinya. Bukannya ini justru kemudian menambah biaya transportasi? Betul, tugas seorang agen asuransi adalah bertemu nasabah, memberikan penjelasan sesuai dengan kebutuhan daripada nasabah. Tentunya dalam hal ini aktivitas-aktivitas untuk bertemu dengan nasabah itu harus disikapi dengan cara yang bijaksana. Antara lain agen asuransi pada saat mau membuat pertemuan, janji bertemu itu buatlah perencanaan terlebih dahulu. Dan buatlah appointment kapan, di mana waktunya. Dan kalau bisa pada saat bertemu dengan nasabah itu jangan bertemu satu orang, tetapi bertemu beberapa orang di tempat yang sama. Sehingga itu merupakan salah satu tindakan yang bijaksana yang bisa dilakukan bagi agen asuransi untuk menyiasati dengan dampak daripada kenaikan BBM ini. Oke, tapi kiranya cara-cara untuk menjadi seorang agen asuransi yang sukses itu tadi kan dikatakan Pak Rusli, memang ada pelatihannya ya Pak. Benar. Ya, dan juga ada persyaratan minimumnya. Bisa dijelaskan barangkali secara singkat agar pemirsa dapat gambarannya. Iya. Agen asuransi itu persyaratannya itu adalah setiap perusahaan mempunyai persyaratan minimal. Tetapi tentunya agen asuransi itu juga harus lulus interview yang dilakukan oleh perusahaan. Serta agen asuransi mendapatkan pelatihan dasar dan harus juga lulus ujian AAJI untuk mendapatkan lisensi keagenan. Dan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada agen asuransi itu adalah bekal untuk bisa memberikan pelayanan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan bagi masa depan. Jadi untuk menjadi agen asuransi itu syaratnya itu adalah si calon agen itu harus mempunyai sebuah mimpi dulu. Jadi rahasia sukses seorang agen asuransi itu pada prinsipnya adalah membantu semakin banyak orang mengerti tentang pentingnya program perencanaan keuangan bagi masa depan. Sehingga dengan dia membantu lebih banyak orang untuk mengerti tentang pentingnya perencanaan keuangan tersebut, otomatis dia baru bisa sukses. Jadi tugas seorang agen asuransi memang harus bertemu dengan sebanyak mungkin orang, tetapi itu harus disikapi dengan cara yang bijaksana. Baik, Pak Rusli, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya. Pasti bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode pagi ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh